wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Ya, untuk rekan-rekan sekalian yang telah hadir, terima kasih. Dan juga dosen yang terhormat Bu Indah. Kali ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kalkulus 1 limit fungsi ya. Dan di sini izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Nova Rami Faranda Putra, dan ini rekan saya Farolja. Dan saya Francesco Efraim. Oke, di sini kami akan langsung mulai saja. Apa itu limit fungsi? Oke. Di sini limit fungsi adalah konsep dasar dalam kalkulus yang digunakan untuk mengetahui nilai yang didekati oleh suatu fungsi ketika variabel mendekati suatu nilai tertentu. Limit tidak selalu menunjukkan nilai fungsi tepat di titik tersebut, melainkan nilai yang dicapai ketika mendekati titik dari berbagai arah. Konsep dasar limit fungsi. Secara umum, limit dituliskan sebagai limit xa mendekati fx. Artinya nilai dari fungsi diamati ketika mendekati nilai. Sebagai contohnya, limit x mendekati 2, x min 2 kuadrat, x min 2 pangkat 2. Ketika nilai x mendekati 2, maka nilai limit fungsi tersebut akan mendekati 0. Hal ini karena selisih antara x dan 2 semakin kecil, sehingga kuadrat dari selisih tersebut juga semakin kecil dan mendekati 0. Berdasar limit fungsi lim x mendekati 2, x min 2 pangkat 2 sama dengan 0. Untuk visualisasi grafik, ya sama dengan x min 2 pangkat 2. Ini grafiknya. Nah, jika dilihat dari grafik parabola itu, saat x mendekati 2, nilai y mendekati 0. Jadi lim x min 2 lim x mendekati 2, x min 2 pangkat 2 sama dengan 0. Konsep dasar limit fungsi digunakan untuk memahami bagaimana perilaku suatu fungsi di sekitar suatu titik, meskipun nilai fungsi tersebut tidak selalu terdefinisi pada titik tersebut. Selanjutnya, limit kiri dan limit kanan. Limit kiri dan limit kanan merupakan bagian penting dalam menentukan keberadaan suatu limit. Limit kiri adalah nilai yang didekati fungsi ketika variabel mendekati suatu nilai dari sebelah kiri atau lebih kecil. Sedangkan limit kanan adalah nilai yang besar didekati fungsi ketika variabel mendekati nilai tersebut dari sebelah kanan atau lebih besar. Limit kiri dituliskan sebagai limit x mendekati a min fx. Limit kalau limit kanan dituliskan sebagai limit x mendekati a plus fx. Suatu limit dikatakan ada jika limit kiri dan limit kanan memiliki nilai yang sama. Limit kiri dan limit kanan, contohnya fx sama dengan 1 jika x kurang dari 2, fx sama dengan 3 jika x lebih dari 2. Maka limit kiri lim x dekat dengan 2 minus fx sama dengan 1. Limit kanan lim x mendekati 2 plus fx sama dengan 3. Karena nilai limit kiri dan kanan tidak sama, nama limit fungsi tersebut tidak ada. Jadi pada limit kiri dan kanan digunakan untuk memastikan apakah suatu limit ada atau tidak ada. Jika keduanya sama, maka limit ada. Jika berbeda, maka limit tidak ada.
Oke, jadi di sini itu ini grafik limit kanan dan di sini ada limit grafik yang kiri ya. Bisa. Ya, cara menghitung nilai limit. Metode substitusi limit. Metode substitusi limit adalah cara paling sederhana dalam menghitung limit suatu fungsi, yaitu dengan langsung mengganti nilai variabel x dengan nilai yang didapati pada fungsi tersebut. Metode ini digunakan apabila hasil substitusi tidak menghasilkan bentuk tak tentu, sehingga nilai limit dapat diperoleh secara langsung tanpa perlu penyederhanaan lebih lanjut. Sebagai contoh, lim x mendekati 3, 2x tambah 1 dengan metode substitusi x langsung dengan diganti dengan 3, 2 dalam kurung 3 plus 1 2 kali 3 plus 1 sama dengan 7, sehingga lim x mendekati 3, 2x tambah 1 sama dengan 7. Metode ini dapat digunakan jika hasil substitusi menghasilkan nilai yang jelas seperti bilangan real tertentu. Namun jika hasil substitusi menghasilkan bentuk tak tentu seperti ini 0 per 0 atau maka diperlukan metode lain seperti faktorisasi atau perkalian sekawan. Faktorisasi pada limit adalah metode penyelesaian limit yang digunakan ketika hasil substitusi langsung menghasilkan bentuk tak tentu. Khususnya 0 per 0, metode ini dilakukan dengan cara memfaktorkan pembilangan atau penyebutan sehingga dapat disederhanakan, kemudian nilai limit dapat dihitung. Tujuan dari faktorisasi adalah untuk menghilangkan faktor penyebab nol yang sama pada pembilang dan penyebut, sehingga bentuk fungsi menjadi lebih sederhana dan dapat disubstitusikan kembali. Sebagai contoh, lim x mendekati 2, x pangkat 2 minus 4 per x min 2. Jika disubstitusikan langsung maka 2 pangkat 2 minus 4 per 2 minus 2 sama dengan 0 per 0. Bentuk tersebut merupakan bentuk tak tentu sehingga perlu difaktorkan. X pangkat 2 min 4 sama dengan x min 2 sama x plus 2. Sehingga dan dapat disederhanakan seperti sama dengan x plus 2, kemudian substitusi kembali sama dengan 2 plus 2 sama dengan 4. Demikian lim x mendekati 2, x pangkat 2 min 4 per x min 2 sama dengan 4. Jadi pada intinya faktorisasi pada limit digunakan untuk menyelesaikan bentuk tertentu dengan cara menyederhanakan fungsi melalui pemfaktoran sehingga limit dapat dihitung dengan lebih mudah. Silakan ya. Ini saya akan serahkan kepada para Ardian. Baik, kita akan lanjut materinya. Cara ketiga untuk menghitung nilai limit adalah menggunakan perkalian sekawan. Perkalian sekawan ini adalah metode untuk menyelesaikan limit yang mengandung bentuk akar atau yang menghasilkan bentuk tak tentu seperti 0 per 0, tak terhingga per tak terhingga dan sebagainya. Sebagai contohnya, di sini ada limit di mana x mendekati 9 dari akar x minus 3 per x minus 9. Nah, kalau kita coba masukkan langsung, kita langsung substitusikan 9 ke dalam x, maka dia akan menjadi 0 per 0. Dan itu adalah bentuk tertentu, jadi kita harus diolah lagi biar menghasilkan nilai limit yang sebenarnya. Adalah menggunakan perkalian sekawan ini. Nah, seperti itu ya, dia akan menjadi 0 per 0. Ini tidak bisa.
kita mengkalikan dengan sekawan atau konjugat dari penyebut atau pembilang yang mengandung akar tersebut. Seperti di sini kan adalah penyebutnya yang memiliki akar ya, minus akar x minus 3. Maka kita kalikan dengan konjugatnya, yaitu yang operasinya dibalik dari minus ke plus. Di sini saya tulis ulang. Nah, untuk mengerjakan ini, kita bisa menggunakan aturan aljabar. Yaitu A min B kali A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Kalau kita perhatikan di sifat itu, A min B nya adalah ini ya, akar X min 3, terus A plus B nya adalah X min akar X plus 3. Jadi kita bisa langsung tulis dia dalam bentuk A kuadrat minus B kuadrat, yaitu akar X kuadrat minus 3 kuadrat per X minus 2. Ini bisa langsung dikerjakan aja, berarti akar dan pangkat saling cancel sehingga menjadi ya salah. Nah, sehingga di atas itu akan menjadi X minus 9. Terus bawahnya juga X minus 9. X akar X plus 3. Karena di sini sama-sama X minus 9, kita bisa cancel juga, kita coret aja. Sehingga fungsi akhirnya menjadi 1 per akar X plus 3. Nah, di saat ini kita sudah bisa langsung substitusikan nilai X-nya, yaitu tadi tadi 9, X-nya sama dengan 9. Jadi kita langsung masukkan X sama dengan 9. Berarti 1 per akar 9 tambah 3. 1 per 3 tambah 3. Berarti hasilnya adalah 1 per 6. Itu adalah bentuk cara menggunakan perkalian sekawan. Kemudian kita akan lanjut ke apa itu bentuk tertentu. Bentuk tertentu itu adalah ekspresi matematika yang hasilnya bisa berbeda tergantung fungsi yang digunakan. Jadi dia harus diolah terlebih dahulu, kayak contohnya disederhanakan, difaktorkan atau perkalian sekawan tadi, agar baru bisa menemukan nilai limit yang sebenarnya. Contoh dari bentuk tertentu itu yang paling umum ada 7 ini, yaitu 0 per 0, infinity per infinity, 0 dikali infinity, infinity dikurang infinity, 0 pangkat 0, infinity pangkat 0, dan 1 pangkat infinity. Kalau misalnya kalian mencari limit terus kalian menemukan hasil ini, maka kalian harus menggunakan faktorisasi ataupun perkalian sekawan. Nah, selain itu ada juga cara yang sering digunakan untuk jika kita menemukan hasil tertentu ini, adalah aturan L'Hopital. Aturan L'Hopital limit dipakai untuk menghitungkan dan menemukan fungsi limit yang hasilnya tertentu. Misalnya limit yang tadi ya, yang hasilnya 0,0 itu.
Jadi apa sih isi dari rumus L'Hopital ini adalah limit di mana x mendekati a dari fx per gx itu bisa dijadikan limit x mendekati a f1x per g1x, di mana f1x itu adalah turunan dari fx dan juga demikian g1x adalah turunan dari gx. Saya akan berikan contohnya. Misalkan di sini kita punya limit di mana x mendekati 3 dari x kuadrat minus 9 per x min 3. Kalau kita coba langsung substitusi, ini pasti akan menghasilkan 0 per 0. Maka itu kita bisa menggunakan aturan L'Hopital untuk menyelesaikan limit ini. Bagaimana caranya? Jadi kita ini adalah fx, kita define ini sebagai fx, dan x min 3 ini adalah gx. Sesuai aturan L'Hopital, maka fx dan gx ini diturunkan. Jadi kita turunkan. Turunan dari x kuadrat minus 9 adalah 2x, dan turunan dari x min 3 adalah 1. Nah, kalau untuk yang sudah begini, 2x per 1, maka kita bisa langsung masukkan saja nilai x ini. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Demikian adalah cara menggunakan aturan L'Hopital untuk menyelesaikan ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang teorema limit. Teorema limit itu adalah aturan-aturan dasar untuk menghitung limit dengan lebih mudah. Jadi jatuhnya itu kayak sifat-sifat yang ada di limit bahasa gampang. Baik, yang pertama adalah limit konstanta. Ini adalah limit di mana x sama dengan mendekati c dari k adalah k. Artinya nilai limit dari konstanta selalu tetap, tidak berubah. Simpelnya seperti ini aja. Jika kita punya limit x mendekati 2 dari 4. Nah, 4 ini tidak akan berubah karena tidak ada x-nya ya. Karena 4 ini adalah konstanta. Maka limit x mendekati 2 dari 4 adalah tetap 4. Itu adalah teorema limit konstanta. Kemudian lanjut ke limit variabel. Berbeda dengan konstanta, yang dimana dia tidak berubah. Kalau variabel itu adalah yang dimana x mendekati dari variabel itu sendiri. Makanya x mendekati c sama dengan c itu, maka c itu akan berubah sesuai dengan nilai x yang kita input. Misalnya ini saya ubah, jika ini saya ubah menjadi x, maka limit x mendekati kedua dari x adalah 2. Contoh ya, kita ubah limit x mendekati 2 jadi dari x per 2, maka dia akan menjadi 2 per 2 sama dengan 1. Berikut adalah limit variabel. Kemudian ada limit perkalian dengan konstanta, mana limit x mendekati c dari k fx bisa kita keluarkan k-nya. Jadi k limit x mendekati c dari fx. Misalnya limit x mendekati 2 dari 2 dikali 3x min 5. Ini 2 ini bisa kita taruh ke sini. Jadi 2 dikali limit
X mendekati 2 dari 3X minimal. Nah ini kita kerjakan aja dulu yang limit ini. Jadi ini 2 kali X, 3 kali 2, 6 minimal. Nah jadi 1 ya, 2 kali 1 sama dengan 2. Ada juga limit penjumlahan, di mana jika ada dua fungsi fx dan gx yang dijumlahkan, kita bisa distribusikan menjadi terpisah gitu limitnya. Limit x mendekati c fx, limit x mendekati c gx. Contoh simpel ya. Limit x mendekati 2 dari 3x min 5 tambah 2x plus 1. Nah ini sesuai dengan teorema itu kita bentuk aja jadi nah seperti ini. Kemudian kita bisa kerjakan separate aja. Ini hasilnya nanti jadi 1 tambah 5. Nah, untuk yang seperti ini juga bentuknya sama untuk pengurangan ya. Pengurangan juga bentuknya sama, konsepnya sama juga, jadi kita skip aja. Begitu juga dengan perkalian. Nah, kalau misalnya perkalian, ini kita tinggal lupa aja. Ini kali. Nah, jadinya 1 kali 5 sama dengan kalau untuk kemudian ke perkalian penjumlahan pengurangan adalah sama, tapi untuk pembagian ada sedikit berbeda. Karena dalam pembagian gx yang merupakan bawahnya itu penyebut tidak boleh bernilai 0. Kalau tidak dia akan menjadi tidak terdefinisi. Jadi ada syarat khusus gx tidak boleh sama dengan 0. Selebihnya sama. Kita coba. Misalnya limit x mendekati 2 dari x kuadrat tambah 4 per x. Nah, kita langsung aja substitusi. Jadi 4 tambah 4 per 2. Misalnya 4. Sesimpel itu. Kalau misalnya gx yang sama dengan 0, itu dia bentuknya jadi tak tentu, maka harus menggunakan faktorisasi ataupun cara-cara lain untuk mendapatkan nilai limit yang sebenarnya. Kemudian ada juga teorema pangkat, di mana limit x mendekati c dari fx pangkat n. Kemudian pangkat dari fx-nya itu kita bisa pindahkan ke keseluruhan dari fungsi limit itu. Jadi n-nya kita bisa skopnya bisa kita keseluruhkan ke seluruh fungsi limitnya. Misalnya ini saya jadikan x min 1 kuadrat. Nah ini kita keluarkan jadi limit x kuadrat x min 1 kuadrat. Nah cara ini bisa lebih mudah, mempermudah, karena kalau misalnya x min 1 kuadrat kita harus hitung dia sebagai x kuadrat minus 2x plus 1. Tapi kalau misalnya yang bentuk yang kedua, yang dimana n-nya itu melingkupi seluruhnya, kita tinggal hitung saja dulu ini x, kita langsung substitusikan dulu, dimana 2 dikurang 1 dengan 1, baru ditambahkan pangkatnya. Jadi lebih mudah, 1 pangkat 2 adalah 1. Kalau misalnya ini juga sama ya, jadi 4 dikurang 4 tambah 1, hasilnya 1, sama aja.
Kemudian ada juga teorema limit akar. Nah, konsepnya sama seperti pangkat, jadi akar ini bisa dikeluarin ya. Karena akar itu sejatinya adalah pangkat setengah. Jadi konsepnya mirip-mirip aja sih. Misalnya akar dari limit x mendekati 9 dari akar x kuadrat minus x. Oh, mungkin 2 minus 2x. Nah, ini akarnya kita keluarin aja. Nah, yang ini kita bisa langsung kerjakan 9 kuadrat lapang 1 dikurang 18. Jadi karena ya ada 3 hasilnya sekian. Kalau misalnya kita begini nanti juga kurang lebih sama ya hasilnya, nanti dia juga punya 3. Intinya sama aja, tapi yang kedua itu jadi lebih mudah nanti. Di sini ada syaratnya ya, jika nilai n yang genap maka nilai di dalam akarnya terus positif. Oke, kemudian kita lanjut ke fungsi potongan atau piecewise function. Untuk materi ini saya akan serahkan ke rekan saya Francisco Efrain. Oke, terima kasih teman-teman semua yang telah menyediakan waktunya untuk mendengarkan kami presentasi. Dan kali ini setelah teman-teman saya menjelaskan kayak tadi teorema limit dan beberapa jenis limit, kita mau masuk nih ke fungsi potongan atau piecewise function. Nah, jadi apa sih sebenarnya fungsi potongan ini atau piecewise function ini? Jadi fungsi piecewise adalah fungsi yang didefinisikan oleh 2 atau lebih rumus yang berbeda. Jadi fungsi piecewise ini di dalam fungsi piecewise ini ada 2 rumus, nah yang berbeda. Jadi nggak hanya satu. Nah, di mana setiap rumus berlaku pada bagian tertentu dari domain fungsi. Nah, di mana rumus itu pasti kepake gitu di persamaan fungsi nanti. Nah, artinya nilai fungsi bergantung pada kondisi nilai x. Kondisi nilai x ya. Jadi bisa dibilang fungsi potongan ini adalah fungsi di mana terdapat suatu kondisi di dalamnya, yang di mana kondisinya itu nggak cuma satu. Makanya di sini dibilang didefinisikan oleh 2 atau lebih rumus yang berbeda. Nah, kita langsung masuk saja ke contohnya. Oke, ini adalah contoh dari fungsi potongan beserta grafik yang diberikan. Nah, fx atau fungsi x sama dengan 2 jika x lebih kecil dari 2 dan 1 jika x lebih besar dari 2. Pasti teman-teman pada bingung nih, maksudnya apa sih ya? Kok 2 jika x lebih kecil dari 2, 1 jika x lebih besar dari 2 gitu. Dan disertakan gambar. Gambarnya ada yang dari kiri dan dari kanan. Nah, jadi saya akan jelaskan teman-teman. Ini kita kan tahu, kita belajar fungsi potongan. Nah, maksud dari contoh ini adalah di mana untuk x kurang dari 2 atau yang x ya kurang dari 2, nilainya adalah 2. Nah, seperti yang teman-teman tahu, nilai dari 2 itu kalau digambarkan dalam grafik, fx itu adalah y. Ya kan teman-teman? Fx adalah y, tumbuh ke atas. Makanya kalau kita lihat di grafik, itu 2 jika x kurang dari 2. Nah, maka yang garis datar yang di atas itu berasal dari kiri, yaitu x yang nilainya kurang dari 2. Nah, maka dia akan menghasilkan nilai sumbu y itu fx-nya itu adalah 2. Nah, dan untuk x
lebih dari 2 nilainya 1. Nah, yang dimaksud dari 1 jika nilai yang dimaksud dari nilai 1 jika X lebih besar dari 2 itu maksudnya dia berasal dari yang sumbu positif, bukan dari sebelah kiri melainkan dari sebelah kanan. Nah, makanya kalau kita lihat dari gambar itu garis yang di bawah, garis datar yang di bawah itu dia berasal dari kanan atau nilai yang positif. Nah, jika nilai itu lebih dari 2 atau positif itu dia akan menghasilkan fx atau sumbu y-nya itu 1. Oke. Nah, jadi pada x sama dengan 2 itu tidak terdefinisi. Kenapa bisa dibilang tidak terdefinisi? Karena bisa kita lihat di grafik mereka itu tidak nyambung garisnya. Maka dibilang pada x sama dengan 2 tidak terdefinisi. Karena semula kita balik lagi ke awal, kita belajar limit yang dimana nilainya itu tidak di satu titik itu, melainkan mendekati. Jadi bukan 2 nilainya tapi mendekati nilai itu. Nah, maka dari grafik kita bisa lihat ada 2 garis datar yang tidak tersambung. Nah, saat x mendekati 2 dari kiri, nilai fungsi mendekati 2, nilai fungsi adalah y, dan sedangkan dari kanan mendekati 1 nilai fungsinya. Nah, karena kedua limit tidak sama atau tidak nyambung, maka limit di x sama dengan 2, nah, limit di x sama dengan 2 tidak ada. Makanya tadi aku bilang limit di x sama dengan 2 itu tidak terdefinisi karena mereka di sini hanya mendekati 2. Nah, kalau hal yang sesuatu yang seperti ini kadang bisa disebut sebagai diskontinu loncat karena dia tidak sama nilainya. Nah, oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, limit tak hingga. Limit tak hingga ini sesuatu yang mungkin udah pernah kita dengar, cuman dia cukup sulit untuk dipahami bagi beberapa orang. Cuman sebenarnya limit tak hingga ini adalah sesuatu yang simpel gitu buat dipelajari. Nah, apa sih limit tak hingga? Nah, limit tak hingga itu adalah sesuatu yang terjadi ketika nilai x dalam fungsi fx mendekati tak hingga atau minus tak hingga. Nah, atau bisa dibilang infinity. Atau ketika hasil dari fx itu sendiri menjadi tak hingga. Nah, jadi bisa dibilang limit tak hingga ini adalah nilai x dalam fungsi yang dimana hasilnya itu akan mendekati tak hingga atau nilai itu sendiri adalah tak hingga gitu. Nah, kita bisa lihat di sini ada notasi matematikanya yang dapat ditulis seperti ini. Limit x mendekati tak hingga dari fungsi x atau limit x mendekati a fungsi dari fx sama dengan tak hingga. Nah, notasi ini sebenarnya merupakan hal yang sama, cuman cara penulisannya yang beda. Oke, kita lanjut mengenai masih dengan limit tak hingga. Nah, dari yang tadi telah kita mengerti, artinya ketika x mendekati nilai tertentu atau tak hingga, maka hasil dari fungsi tersebut semakin besar tanpa batas. Nah, dari sini kita bisa lihat di contohnya. Sebagai contoh, limit x mendekati tak hingga dari 1 per x sama dengan 0. Nah, di sini sebenarnya gampang aja buat memahaminya. Seperti yang teman-teman tahu, 1 jika dibagi dengan sesuatu yang tidak terdefinisi atau tak hingga, kita nggak tahu nilainya berapa, dia pasti hasilnya adalah 0. Nah, karena itu dia tak hingga nilainya, kita nggak tahu berapa nilai asli, nilai tetapnya gitu. Nah, maka hasilnya sudah pasti 0. Nah, kita lanjut lagi. Nah, untuk kalau yang tadi adalah x mendekati tak hingga, kalau ini sebaliknya. Apa sih yang terjadi jika x mendekati 0? Nah, di sini kita dapat lihat fungsi 1 per x akan semakin kecil dan mendekati 0 ketika x menuju tak hingga. Sebaliknya, jika kita punya limit x mendekati 0 dari 1 per x sama dengan infinite atau tak hingga. Maksudnya gini teman-teman. Kalau teman-teman pikirkan saja,
1 dibagi 0, 0 itu kan sesuatu yang tidak ada. Jadi pasti hasilnya ada tidak terbatas gitu hasilnya. Tapi enggak terdefinisi. Karena dia dibagi 0, sesuatunya itu sendiri nggak ada gitu. Nah, kita lanjut lagi. Masih dengan limit tak 3. Jadi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu artinya kita ketika X mendekati 0 dari arah kanan atau dari sumbu positif, hasil 1/X akan membesar menuju tak hingga. Nah, limit seperti ini penting dalam memahami konsep asimptot vertikal dan horizontal pada grafik fungsi. Nah, untuk konsep asimptot vertikal dan horizontal itu akan kita bahas di sub materi selanjutnya. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu interpretasi grafik limit. Nah, interpretasi grafik limit ini adalah cara memahami nilai limit suatu fungsi dengan melihat grafiknya. Jadi, kalau secara simpelnya teman-teman dapat berpikir kalau interpretasi grafik limit ini adalah pembuktian dari nilai fungsi itu dalam suatu grafik. Nah, jadi bisa dibilang ini adalah kayak contoh gambar grafiknya gitu dari nilai. Oke, nah kita masuk. Jika ditulis limit X mendekati C dari fx sama dengan L. Nah, artinya apa sih dari persamaan itu? Dari fungsi itu? Nah, artinya saat X mendekati C, grafik fungsi fx mendekati nilai L. Nah, di sini dapat kita jadikan hal penting di mana titik di X sama dengan C tidak harus ada. Jadi titik C itu sebenarnya tidak harus ada karena kita yang mau kita ambil adalah arah mendekatinya. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, limit itu bukan sesuatu yang harus di titik itu persis, tapi mendekati. Nah, maka dari itu kita di sini dibilang titik di X sama dengan C tidak harus ada, tapi yang kita perlu adalah arah mendekati titik X sama dengan C itu. C, ya. Nah, jadi limit fokus pada perilaku grafik di sekitar titik, bukan tepat di titik tersebut. Nah, jadi limit itu dia fokus pada sekitar grafiknya, mendekati grafiknya, bukan fokus di titik itu, satu titik. Nah, kita lanjut. Di interpretasi grafik limit ini juga kita masih mengulas kembali yang telah teman saya sampaikan, yaitu limit kiri dan limit kanan. Nah, karena limit kiri dan limit kanan ini sudah pasti bakal kepake banget untuk membuat suatu grafik. Nah, untuk menentukan limit dari grafik kita perlu lihat dari dua arah. Yang pertama adalah limit kiri, yaitu X mendekati C minus. Minus itu artinya dari kiri, sumbu negatif. Dan limit kanan, X mendekati C plus. Nah, plus itu artinya dari sumbu positif atau dari kanan. Nah, syarat limit ada jika limit kiri sama dengan limit kanan. Jadi sebelum membuat suatu grafik, kita pastikan dulu kalau limit itu ada. Kenapa? Nah, karena ada persyaratannya itu untuk menyatakan suatu limit itu ada, yaitu limit kiri dengan limit kanan itu nilainya harus sama. Nah, jadi kalau nilainya nggak sama, itu limitnya tidak ada di dalam grafik itu. Oke, kita lanjut. Nah, contoh pertama kita bisa dapat lihat di sini ada limit ada yang memiliki grafik hole atau grafik lubang. Nah, fungsinya fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Fungsi ini bisa disederhanakan menjadi fx sama dengan x plus 1, x tidak sama dengan 1. Nah, maksudnya apa sih? Di sini x plus 1, X tidak sama dengan 1. Maksudnya itu X-nya itu nilainya udah pasti bukan 1, bisa mendekati 1. Nah, untuk bagaimana bisa ketemu fungsi penyederhanaan ini, itu sudah dijelaskan oleh teman saya yang tadi, yang dimana itu tinggal di menggunakan perkalian sekawan tadi untuk menghasilkan fungsi yang disederhanakan ini. Nah,
ini adalah contoh grafik atau ya grafik dari limit ada. Cuman yang memiliki hole atau memiliki lubang. Nah, Y tadi kita sudah ketemu tuh hasilnya. Yang setelah disederhanakan maka hasilnya fx sama dengan x tambah 1. Nah, kita bisa masukkan fx adalah y dan y sama dengan x tambah 1. Nah, gambarnya seperti yang ada di depan, itu grafiknya di mana y x mendekat x plus 1. Nah, di sini di grafik ini kita bisa lihat kalau grafiknya itu garis lurus, teman-teman. Nah, apa sih maksud apa sih yang dimaksud kayak dari grafik lurus ini? Grafiknya garis lurus tapi ada lubang. Maksudnya apa sih ada lubangnya? Jadi, teman-teman, pada grafik y x plus 1 ini terlihat bahwa grafik berupa garis lurus. Nah, namun terdapat lubang pada x sama dengan 1. Nah, jadi di dalam grafik ini terdapat lubang gitu. Makanya di sini disebutkan grafik hole atau lubang. Nah, saat x mendekati 1 dari kiri maupun kanan, nilai fungsi mendekati 2. Jadi limitnya ada yaitu 2, tetapi fungsi tidak terdefinisi di titik tersebut karena adanya lubang sehingga grafik tidak kontinu. Nah, maksudnya apa sih? Nah, jadi maksudnya saat x mendekati 1 dari kiri dan kanan, maksud dari kiri dan kanan, dari bawah tumbuh negatif itu sama dari kanan, dari atas. Nah, itu terdapat lubang di antara 1 dengan 2. Nah, itu makanya di sini dikasih titik yaitu lubangnya. Nah, jadi limitnya ada yaitu 2, tetapi fungsi tidak terdefinisi di titik tersebut karena adanya lubang sehingga grafik tidak kontinu. Nah, dari grafik ini kita dapat lihat ternyata grafik ini itu tidak kontinu. Nah, kita lanjut ke contoh kedua yaitu yang limit tak hingga. Nah, fungsinya adalah fx sama dengan 1 per x min 2, dan kalau dijadikan grafik maka nanti fungsinya berubah menjadi y sama dengan 1 per x min 2. Nah, ini adalah contoh grafik dari limit tak hingga yang dimana saat x mendekati 2 dari kiri maka nilai turun ke minus tak hingga, dan saat x mendekati 2 dari kanan maka nilai turun ke tak hingga, ke atau menuju tak hingga. Nah, maksud dari grafik ini gimana sih? Kenapa di sini ditulis saat x mendekati dari 2 nilainya turun ke menuju tak hingga yang minus, sedangkan yang dari kanan dia menuju nilai yang tak hingga. Nah, jadi di sini teman-teman kalau dapat kita mengerti kalau pada grafik fungsi yang tadi fungsi y sama dengan 1 per x min 2, saat x mendekati 2 dari kiri maka nilai fungsi menuju negatif tak hingga. Jadi ini limit tak hingga di mana saat nilainya mendekati 2 dia tidak bisa melewati 2 itu. Jadi otomatis dia akan turun kalau dari kiri, dan kalau dari kanan dia nilainya akan naik. Nah, ini yang disebut asimtot vertikal tadi, di mana dia nilainya mendekati suatu titik tetapi dia tidak sampai di titik itu, melainkan dia menuju tak hingga. Nah, secara vertikal. Nah, karena kedua arah ini tidak sama, maka limit di x2 tidak ada dan terdapat asimtot vertikal di x2. Nah, itu yang aku bilang tadi, karena mereka tidak sampai di titik 2, mereka hanya mendekati titik 2, maka nilai x sama dengan 2-nya itu tidak ada. Karena mereka tidak berada di titik 2, melainkan mereka turun secara vertikal. Nah, dari situ maka dapat disebut dengan asimtot vertikal, yang dimana satu asimtot vertikal yang menuju tak hingga negatif, dan satu lagi asimtot vertikal menuju tak hingga. Oke. Oke, terima kasih untuk Francesco.
Ya, mungkin demikian dari kami dan kami sekarang akan membuka sesi tanya jawab. 3 pertanyaan. Silakan, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Aura Citra Lestari dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, kenapa nilai fungsi di suatu titik tidak mempengaruhi nilai limit di titik tersebut? Oke, terima kasih. Kami akan keep dulu dan akan lanjut. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Nova Rasya Kurnia Putra. Pertanyaannya adalah sebenarnya limit ini berfungsi di kehidupan nyata itu berbentuk apa gitu? Contohnya. Udah, terima kasih. Satu lagi. Aku mau nanya gimana sih cara menentukan apakah suatu fungsi itu fungsi potongan memiliki limit di titik batasnya dan apa yang harus dibandingkan? Oke, terima kasih. Kami akan berunding dulu untuk pertanyaannya. Oke, untuk menjawab pertanyaan saya akan serahkan kepada Pak Levian. Baik, pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Aura. Kenapa nilai fungsi di suatu titik tidak mempengaruhi nilai limit di titik tersebut? Simpelnya karena limit itu melihat perilaku fungsi saat mendekati titik, bukan saat tepat di titik itu. Jadi contohnya ketika X mendekati 2, bukan berarti X itu sama dengan 2, mungkin 1,9999 dan sekian. Jadi nilai fungsi dan limit itu bahkan bisa berbeda. Misalnya ketika X sama dengan 2, bisa jadi fungsi itu berbeda bahkan tidak terdefinisi. Tetapi jika kita limitkan mana X mendekati 2, kita bisa mendapatkan nilainya dengan menggunakan limit kiri dan limit kanan. Apakah sudah terjawab? Terima kasih. Kemudian saya juga ingin menjawab pertanyaan dari Sheryl. Fungsi potongan memiliki limit di titik batasnya dan apa yang harus dibandingkan? Jawabannya untuk menentukan apakah limit itu ada pada titik batasnya, kayak contohnya tadi X sama dengan 2, kita harus memastikan di titik itu adalah titik pertemuan dari limit kiri dan limit kanan. Contoh, limit dari kiri itu biasa ditulis X mendekati A minus, itu menggunakan fungsi pada bagian kiri, dan limit dari kanan notasinya X mendekati A plus menggunakan fungsi pada bagian kanan. Jadi jika kedua limit kiri dan kanan itu ada dan sama, dia di X sama dengan A itu, maka limit di titik itu ada. Bayangkan jika berbeda, maka tidak ada. Jadi intinya itu adalah melihat konsistensi nilai dari dua sisi, bukan hanya nilai fungsi di titik. Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih. Dan terakhir saya ingin menjawab pertanyaan dari Noval. Apa fungsi limit di kehidupan nyata? Nah, karena limitnya dalam konsep matematika, jadi tentu saja penerapan itu lebih ke dunia yang teknis ya. Contohnya itu dalam dunia fisika dan otomotif, kita bisa menghitung kecepatan sesaat menggunakan limit. Kecepatan sesaat yang biasa ada di speedometer. Kemudian juga dalam konsep yang di luar matematika kayak contohnya ekonomi, biaya marginal ada. Kemudian kita dalam pembangunan juga ada, bisa kita menggunakan kekuatan dan toleransi material, kita bisa menggunakan limit dan banyak lainnya. Jadi intinya itu diterapkan di dunia teknis yang menggunakan konsep matematika. Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih. Kita serahkan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Levian. Sekarang kita akan satu kritik, membuka satu kritik. Nah, Perkenalkan, nama saya Nail Hairun Nurhadi. Sedikit kritik aja dari saya. Untuk tempat duduknya menurut saya kurang bagus kalau di sana, karena ketika nulis di papan tulis ada yang tertutup oleh anggota kelompoknya. Itu aja sih kritik dari saya. oke, terima kasih.
akan membuka satu saran. Siapa yang memberikan saran? Ya, silakan Gil. Saya Michael Valentino. Hari ini saya akan memberikan saran untuk Naufal. Menurut Naufal sebaiknya pada saat menjelaskan di papan tulis itu sambil ngomong gitu. Jadi jangan cuma nulis doang gitu. Sama bacanya agak terlalu cepat tadi. Nah, terima kasih atas sarannya. Jadi kami akan buat terakhir satu tanggapan. Ya, silakan. Ya, saya Faralman Farhan, izin memberi tanggapan. Menurut saya pembawaan dari kelompok 2 ini sudah sangat bagus, terutama Francesco tadi untuk penyampaian itu udah sangat bagus karena terlihat memahami materi. Dan untuk Farel dan Noval, menurut saya juga sudah bagus. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok 2 kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.